Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen Imam Masripah selaku sebagai dosen dan teman-teman yang saya kasihi. Baik, sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya perkenalkan, saya Maria Gina dengan NIM 28922501002 dari Prodi Manajemen. Baiklah, sebelum saya membacakan hasil dari materi UAS Sistem Informasi, saya mengambil dari materi ke-15 yaitu Sistem Informasi berbasis internet. Seperti yang kalian lihat, di sini saya akan membacakan yang pertama, konsep sistem informasi berbasis internet. Yang sudah kita ketahui bahwa kemajuan teknologi di dunia hingga saat ini berkembang sangat pesat. Karena di mana-mana semua orang sudah menggunakan handphone. Dalam kemajuan teknologi ini membuat semuanya serba online. Seperti ojek online, pesan makanan melewati online, belanja online, belajar online, dan lainnya. Di sini terbagi 4 konsep. Yang pertama itu konsep e-bisnis, lalu kedua itu e-commerce, konsep e-commerce, ketiga konsep education, dan yang keempat konsep e-government. Baik, saya akan menerangkan satu persatu dari konsep tersebut. Yang pertama tadi kita ketahui konsep education yang sering diartikan merupakan aplikasi kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis, dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang menggunakan media komputer dan jaringan internet. Dan dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis juga merupakan data elektronik. Ada berapa keuntungan dari e-bisnis, yaitu revenue stream atau aliran pendapatan, dapat meningkatkan market expose atau pangsa pasar, menurunkan biaya operasional atau operating cost, melebarkan jangkauan atau global reach, meningkatkan customer loyalty, meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Lalu yang kedua itu konsep commerce. Akan saya lanjutkan konsep kedua, yaitu konsep e-commerce. Merupakan aplikasi perdagangan elektronik
yang dimana semua kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik seperti internet, stasiun televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce merupakan sebagian aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang dimana dapat meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggarannya dari penggunaan teknologi informasi. Ini dapat menghasilkan beberapa bentuk baru, yaitu yang pertama B2B atau business to business adalah kegiatan transaksi perdagangan seperti antara produsen dan grosir atau antar grosir dan pengecer. Lalu yang kedua, B2C atau business to customer adalah kegiatan transaksi perdagangan yang pelayanannya secara langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa. Yang ketiga itu C2C atau customer to customer, merupakan salah satu model e-commerce yang dimana dalam hal ini konsumen menjual secara langsung pada konsumen yang lain, atau dapat juga dikatakan sebagai transaksi jual beli antar konsumen. Lalu selanjutnya yang keempat itu C2B atau customer to business adalah sebuah model bisnis yang dimana sebuah konsumen menciptakan sebuah ide berguna dan perusahaan menggunakan ide itu. Lalu yang ketiga, konsep education yang sering diartikan sebagai konsep pendidikan dengan menggunakan internet, di mana sekarang peran teknologi dan informasi di era ini sangat penting bagi pendidikan atau education. Apalagi di saat ada pandemi COVID-19 menjadi seluruh kegiatan dari rumah atau sering disebut work from home atau WFH. Terutama bagi para pelajar dan mahasiswa belajar menggunakan pembelajaran sistem online. Ini ada dampak positif dan negatifnya. Peran education sangat memberikan kontribusi positif. Tetapi di Indonesia untuk menerapkan education sangat susah. Penyebab utama dari susahnya education di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia atau sering kita sebut SDM, serta sejumlah kendala krusial lainnya. Konsep education belajarnya menggunakan media komputer dan jaringan internet. Dalam education, sistem pembelajarannya menggunakan e-learning
yang dimana peserta ajar atau learning atau murid tidak perlu harus datang ke sekolah, bertemu dengan guru, dan e-learning juga dapat menghemat waktu serta juga menghemat biaya. Dan e-learning juga mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama suplemen, kedua komponen, dan 3 substitusi. Ini merupakan 3 fungsi dari e-learning, dan ini contoh dari aplikasi education, yaitu silabus berbasis web, email, ujian berbasis komputer, dan education ini siswa diminta untuk belajar sendiri dari materi yang telah diberikan, dan siswa juga harus aktif dalam berdiskusi agar menjadikan pola pikir siswa lebih kritis. Lalu yang keempat, konsep e-government merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan baik masyarakat dengan pemerintah, di mana sekarang pengguna teknologi informasi dan komunikasi di dunia semakin bertambah. Tidak hanya pada perdagangan saja, melainkan juga banyak dalam bidang-bidang lainnya. Contoh, information and communication teknologi atau yang sering disebut dengan ICT. ICT sendiri memiliki kelebihan, yakni dalam hal kecepatan, kemudahan, dan biaya yang lebih murah. Oleh sebab itu, ICT banyak digunakan dalam berbagai kehidupan manusia, dan dengan keuntungan yang dimiliki oleh teknologi ICT, maka mulai diterapkan dalam pemerintahan. Bagi pemerintah, adanya e-government komputer menjadi sangat penting karena membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi berbagai kebijakan melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah dan pariwisata, dan lainnya sebagainya. Tujuan diterapkannya e-government dalam pemerintahan adalah membuat pemerintah memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat maupun dengan pelaku bisnis, agar dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah. Dari penerapan e-government adalah restrukturisasi sistem pemerintah yang sudah ada agar hasil yang dicapai dengan maksimal apabila tidak dipikirkan secara matang akan membuang dana negara begitu saja tanpa mendapatkan hasil yang baik. Lalu selanjutnya itu ancaman dalam internet. Pengguna terhubung ke internet melalui layanan internet service provider atau ISP, baik dengan menggunakan modem DSL
kabel modern, wireless, maupun dengan menggunakan laser line. ISP ini kemudian terhubung ke internet melalui network provider atau upstream. Di sisi web server terjadi hal yang serupa. Server internet terhubung ke internet melalui ISP atau network provider lainnya. Di sisi pengguna komputer, milik pengguna dapat disusupi virus dan Trojan horse sehingga data-data yang berada di komputer pengguna seperti nomor PIN, nomor kartu kredit, dan kunci rahasia lainnya dapat disadap, diubah, dihapus, dan dipalsukan. Sebagai contoh, seorang pengguna yang menggunakan komputer di lingkungan umum atau public facilities seperti di warung internet atau warnet dapat disadap informasi oleh sesama pengguna warnet tersebut atau pemilik warnet yang tidak bertanggung jawab ketika dia mengetikkan data-data rahasia melalui web. Baik, selanjutnya pelaku kejahatan internet. Pelaku kejahatan internet yang biasa kita tahu itu cracker, merupakan seseorang yang masuk secara ilegal ke dalam sistem komputer. Istilah cracker ini merupakan para hacker yang menggambarkan kegiatan yang merusak dan membuka hacker. Pada pengertian sesungguhnya, hacker dan cracker mempunyai proses yang sama, tapi motivasi dan tujuan yang berbeda. Cracker adalah hacker yang merusak. Oleh sebab itu, istilah hacker menjadi buruk di masyarakat. Bahkan sekarang ada dinamakan white hacker dan black hacker. Lalu breaker ditinjau dari tujuannya. Breaker merupakan seseorang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap jaringan telepon. Misal, menyadap jaringan telepon seseorang atau badan pemerintah dan menelpon interlokal gratis pada tahun 1971. Seorang veteran bernama John Draper menerapkan cara menelpon jarak jauh tanpa mengeluarkan biaya tarif. Triknya adalah dengan menggunakan sebuah peluit yang menghasilkan suara kurang lebih 2600 MHz saat menelpon, dan disitulah istilah breaker mulai dikenal. Alasan ketidakamanan internet itu yang pertama, internet adalah wilayah bebas, tak bertuan, tak ada pemerintahan dan hukum yang mengaturnya. Manajemen dan perlindungan keamanan masing-masing jaringan diserahkan sepenuhnya kepada pertanggungjawaban jaringan atau administrator jaringan internet, dan pada kenyataannya tidak semua administrator jaringan mengerti dengan baik tentang keamanan internet, dan masih banyak hole atau lubang di sistem komputer dan jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh karakter demi keuntungan perusahaan nafsu pribadinya. Yang ketiga, akses unsur dan kamar, tempat terpencil dan lemahnya pengawasan dari orang lain, sehingga nafsu pribadilah yang akan menguasai si user.
Yang keempat, kurangnya keadaan hal kejahatan di internet oleh kebanyakan user. Yang kelima, belum adanya standar keamanan manajemen jaringan internet. Cara aman berselancar di dunia maya. Gunakan positif atau bookmarks pengguna favorit. Tahu bookmarks ini dinamakan untuk menjamin website yang dimasuki adalah benar-benar website bisnis internet yang telah diikuti. Sebab banyak upaya pencurian username dan password dengan cara membuat website palsu yang sama persis dengan aslinya, dengan URL yang mirip dengan aslinya. Jika dalam melakukan aktivitas menemukan kejanggalan, yaitu tampilan halaman yang berubah dan koneksi terputus, lalu muncul halaman yang meminta memasukkan username dan password. Lalu yang kedua, akan saya lanjut. Yang kedua, gunakan antivirus. Pastikan pada komputer yang sudah terinstall antivirus. Gunakan antivirus profesional seperti Norton Antivirus, McAfee Antivirus, Kaspersky, F-Secure, dan antivirus buatan vendor yang sudah berlisensi. Penggunaan antivirus akan sangat membantu untuk mengantisipasi masuknya virus ke PC. Update antivirus juga sangat bermanfaat untuk menangani jika terdapat virus baru yang beredar. Gunakan anti-spyware dan anti-adware. Selain virus, ada yang harus diwaspadai, yaitu spyware dan adware. Spyware adalah sebuah program kecil yang masuk ke komputer kita dengan tujuan memata-matai kegiatan berinternet kita dan mencuri semua data penting, termasuk username, password. Adware juga begitu, tetapi lebih pada tujuan promosi yang akan memunculkan jendela atau pop-up di komputer kita ketika sedang browsing, biasanya merupakan iklan website porno. Yang keempat, gunakan firewall untuk lebih mengoptimalkan pertahanan komputer. Maka gunakan firewall untuk web Windows XP dan Vista. Bisa menggunakan firewall standar yang ada. Saat ini ada beberapa firewall yang cukup memenuhi untuk mencegah para penyusup seperti Commodore Firewall, Zone Alarm, ataupun mengaktifkan firewall bawaan Windows. Next, yang kelima, menggunakan internet browser yang lebih baik daripada menggunakan Internet Explorer bawaan Windows. Lebih baik menggunakan browser alternatif yang lebih aman dan punya protektif terhadap hacker yang lebih canggih. Saat ini beberapa penyediaan browser yang selalu bersaing memberikan yang terbaik bagi user seperti Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, dan lain-lainnya. Lalu yang keenam, hilangkan jejak Windows dan browser biasanya akan menyimpan file cookies, history, atau catatan aktivitas user. Ketika internet ini merupakan sumber informasi bagi para hacker untuk menggunakan kegiatan user dan juga mencari username dan password yang telah digunakan dalam internet. Selain hacker juga biasa pengikut sertakan file-file pencuri data mereka di folder-folder yang menyimpan cookies dan history ini di komputer, atau cookies sama dengan file yang masuk ke komputer ketika kita mengunjungi sebuah website. History sama dengan daftar kegiatan kita ketika berinternet yang disimpan oleh browser yang kita gunakan. Selalu hapus semua jejak berinternet agar para hacker tidak bisa nyusup komputer.
7, ganti password. Sering menggunakan yang paling penting. Ganti password yang digunakan sering mungkin. Secanggih apapun para hacker dapat mencuri username dan password kita akan berguna. Jika password sudah berubah, jika para hacker itu berusaha masuk ke website bisnis internet yang diikuti. Yang ke-8, buat password yang suka ditebak. Jangan buat password yang berisi tanggal lahir, nama keluarga, nama bintang peliharaan, atau menggunakan kalimat pendek untuk digunakan sehari-hari. Buatlah password sepanjang mungkin, semaksimal mungkin yang dibolehkan. Buat kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil dan menggunakan karakter spesial seperti tanda tanya, tanda kurung, atau dan %S. Dan yang paling penting, jangan simpan catatan password di komputer dalam bentuk file. Buatlah catatan pada selembar kertas dan taruh di tempat yang aman di simpan komputer. Buatlah seolah itu bukan catatan password. Jangan simpan dompet. Jika dompet hilang, maka akan kesulitan mencarinya. Baiklah, sekian presentasi saya. Semoga ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Jika ada salah kata dan bahasa, mohon dimaafkan. Terima kasih.